Sudirman mau pakai terus apa mau diputus? Ya. Ya. Kalau keluarga kan sudah pasti tidak cocok. Tidak cocok, betul. Ya, karena apa? Udah dengan adanya pembatasan seperti itu. Iyalah, pernyataan disuruh agar orang tua dan Sudirman saja. Selain itu nggak boleh, itu kan jelas-jelas Bu membatasi. Makanya keluarga juga mendorong itu. Gitu. Kalau Sudirman kan sebetulnya patuh-patuh aja. Cuman keluarga sudah mendorong itu. Cuman itu kan juga perlu, karena kan gini, persoalannya kan dia mesti di sana, Mas. Iya, kekhawatirannya kan luar biasa. Betul. Gitu loh. Makanya sekarang bagaimana berjuang, Ya, dikembalikan dulu ke lapas kelas 1 Cirebon. Yang Ya. kita gini, kekhawatiran kita ini anak misalnya, walaupun tanpa dipaksa, tapi kan pasti mau kembali ke kita. Misalnya kembali ke saya gitu. Cuma nasibnya gimana kalau dia masih di sana? Itu kan yang saya pikirin, Mas. Ya. Gitu. Jadi kekhawatirannya kan saya sama Prabu juga sedang memperjuangkan supaya Sudirman kembali ke lapas. Oke, ada lagi mau sampaikan Bu? Teman-teman netizen barangkali mau menyampaikan apa Bu? Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Kita sama-sama mendorong supaya Sudirman segera dikembalikan ke lapas Cirebon. Karena komunikasinya akan lebih bagus. Saya juga akan, mungkin keluarganya juga sangat nyaman apabila Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Kita juga kan berpikir hal yang luar biasa kalau kita keluarganya juga terus terang aja kalau misalnya dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda, keluarganya keberatan karena apa? Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Kemudian ada pengakuan seolah-olah peristiwa di 2016 itu terjadi. Sementara keluarganya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sudirman, dan itu kan sudah terbuka sebetulnya. Tetapi apabila pengacara dari Polda tetap memaksakan seperti itu, kan kekhawatiran keluarganya luar biasa. Itulah sebabnya kami mendorong supaya Sudirman dikembalikan ke lapas Cirebon. Biar koordinasi dengan keluarga mudah. Iya, Diskusi dengan keluarga mudah. Kalau kekhawatiran sih kan keluarga juga luar biasa kalau mau memaksakan misalnya ngomongin Sudirman, tapi posisinya dia masih bisa. Satu lagi, banyak sekali komentar, mungkin Ibu juga pernah baca. Pak Tony bantu Sudirman, Pak Tony jadi pengacara Sudirman dong Kak. Ya Bu, nah sekarang dijawab langsung sama Ibu Titin. Karena kalau saya dikiranya saya tidak mau Bu. Padahal saya mau sekali kalau memang diminta Bu ya. Silakan Ibu jelaskan. Jadi gini, kebetulan kan yang Sudirman itu keluarganya waktu kakaknya Sudirman dipaksa untuk cabut kuasa dari saya kan meminta perlindungan kepada Pradi karena kaitannya dengan profesi saya, dipaksa cabut kuasa oleh anggota kepolisian. Nah, keluarganya saya serahkan ke Pradi karena saya juga waktu itu tidak bisa membackup secara keseluruhan. Artinya keluarganya juga menyatakan meminta Sudirman apabila belum ada pengacara akan meminta pertolongan kepada Pradi seperti yang lainnya, sepertinya segitu. Cuma hanya saja waktu itu ternyata ketika Peggy tertangkap itu langsung Sudirman sudah ada kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda di tanggal 22 Mei. Ya. Jadi, Oke. Artinya saya untuk menjadi kuasa Sudirman itu kan Bu sangat tidak mungkin Bu ya. Karena sudah ada dari Polda. Kalaupun nanti Sudirman kembali ke lapas kelas 1 Cirebon, pengacara yang ditunjuk oleh Polda itu diputus, kembali ke Peradik ya Bu ya. Betul nggak? Nah, karena sejak awal Ibu Titin ya keluarga sudah menyerahkan ke Peradik. Jadi saya tidak mungkin ya, kecuali Pradinya meminta saya. Tapi kan tidak mungkin ya Bu ya. Orang udah besar-besar di sana, ada Pak Oto, ya ada Pak Ruli, ada Pak Dutek, ada udah saya sudah percaya lah ya Bu ya sama beliau-beliau. Jadi makanya nggak mungkin menggandeng saya ya Bu yang hanya dari Indramayu. Tergantung yang di pusat. Iya. Saya juga sama, apakah misalnya yang penting gini, saya sih sebetulnya saya sudah menyerahkan ke Pradi gitu. Kan apakah saya masuk ke dalam kuasa Sudirman apabila Sudirman sudah pindah ke Cirebon atau enggak, kan saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu, walaupun misalnya Pradi juga paham Sudirman bisa berkomunikasinya dengan saya, paham banget karena ketika ketemu juga kan ada orang Pradi gitu. Cuman perjuangan Pradi untuk bisa mengembalikan Sudirman ke itu juga kan luar biasa gitu.
Tuh jawaban Ibu Titin. Jadi bukannya saya tidak mau ya, tetapi sepertinya yang dijelaskan Ibu Titin kan nggak mungkin. Kalaupun putus dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda, pasti kembali ke Peradi karena sejak awal keluarganya sudah menyerahkan ke Peradi. Kecuali Peradinya ya meminta saya bergabung Bu ya. Ya dengan senang hati kan. Nah, itu ya udah terjawab ya. Jadi tetapi Bu, walaupun saya bukan pengacaranya keluarga Sudirman, bukan pengacaranya Sudirman, karena Ibu Titin meminta ikut menyuarakan, kakaknya Sudirmannya juga meminta saya ikut menyuarakan, saya akan suarakan terus Bu. Saya akan kritisi terus, saya pahamkan masyarakat dengan aturan-aturan seperti tadi, biar kelihatan semakin jelas oknum-oknum itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Ya kan artinya gini loh, yang kita hadapi ini kan luar biasa institusi yang besar, bukan hanya di kepolisian, ada misalnya di kejaksaan, di kehakiman. Kalau misalnya masyarakat dari pengacara yang mau membela siapa? Iya, ayo Bu ya, semuanya dukung. Tetapi kalau untuk saya menjadi pengacara, Bu ya, secara teknis bisa bertindak itu tidak mungkin karena sudah ada Peradi. Tetapi bukan hanya saya, masyarakat semuanya ya Bu, yang ingin menyuarakan mendukung, boleh Bu ya, silakan. Demi tegaknya keadilan. Dan ini kan suara masyarakat juga yang luar biasa. Pada akhirnya yang 6 itu sudah dikembalikan ke Pak Cirebon. Dan juga semua terbuka apa sih sebetulnya yang terjadi. Kalau dulu mereka meyakini betul ada pembunuhan dan pemerkosaan, 2 orang ini adalah korban dan sebagainya. Semua kan sekarang sudah berbalik semuanya, menyadari sepenuhnya sebetulnya apa yang terjadi kepada 8 terpidana ini adalah rekayasa. Mudah-mudahan Bu, saya sih berharap setelah sekarang lagi mengupayakan balik ke lapas Cirebon, setelah balik ke lapas Cirebon, saya berharap mudah-mudahan segera dilaporkan oknum penyidik yang telah menganiaya, baik yang melakukan penembakan dengan peluru karet maupun yang telah menganiaya melempari batu dan menyiram dengan air panas itu Bu. Ya, yang mudah-mudahan segera proses Bu, karena harapan netizen juga itu harus dilaporkan biar dihukum lah Bu, seberat-beratnya. Kita kan berpikirnya Sudirman masih di sana, kita juga langkah. Betul, ya. Makanya kalau sudah balik, mudah-mudahan sih kami berharap semua langkah itu yang harus ditempuh dan kita kawal rame-rame sampai orang-orang oknum-oknum itu dipenjara Bu. Udah biar dihukum seberat-beratnya, dipecat semuanya udah Bu. Oke? Saya jadi greget dengerin cerita Ibu Titin. Benar ya Allah, panas banget. Saya tuh ya Allah. harus sikat tuh tas gitu orang-orang kayak gitu tuh. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan semuanya. Inilah secara detail saya kupas bersama Ibu Titin ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang selama ini menanyakan di channel saya maupun di TikTok ya ataupun di Facebook. Mudah-mudahan terjawab dan tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Titin. Ya Bu. Kita berjuang Bu, semangat terus Bu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Masyarakat Indonesia terima kasih luar biasa. Tanpa masyarakat Indonesia yang berteriak, netizen yang berteriak, tidak mungkin terbukanya akan seperti ini. Luar biasa. Pokoknya semangat terus Bu. Terima kasih. Saya dukung. Mantap. Amin. Dani datang tinggal lagi. ngambil ininya aja ya. Sok. Wawancara. Lihat. Wis. Lengkap kan tadi, tinggal ngambil mana yang pas. Paling mama ini nih yang ambil. Tembak aja dulu. Ya, itu udah fix loh, 2 kali dilihat ya. Ya terus ada pengakuan dia ini kan nggak mungkin. Konyol banget ya Mang. Siap. Oke, siap. Jangan sampai putus nih Bu, kasusnya terus jalan. Tetapi karena sudah ada pengacara yang ditunjuk dari Polda dan itu keterbatasan pertemuannya juga sangat dibatasi. Artinya gini, pengacara dari Polda itu boleh keluarganya datang, tapi hanya orang tuanya. Sementara orang tuanya kan sulit berkomunikasi gitu. Kemudian pada akhirnya setelah di Lapas Bancai saya diinformasikan, saya juga memaksakan datang ke sana karena sebetulnya
ada perjanjian yang ditulis, ada surat pernyataan yang ditulis pada 14 Agustus 2024 kalau Sudirman hanya boleh ditengok oleh kedua orang tuanya, tetapi harus didampingi oleh pengacara yang ditunjuk Polda. Itu tuh di tanggal 14 Agustus 2024. Itulah sebabnya karena ada surat pernyataan begitu, sementara kakaknya pengen ketemu, saya memaksakan diri berangkat ke sana aja pada tanggal 22 kemarin saya berangkat. Saya tahu ada surat pernyataan itu, tetapi alhamdulillah saya bisa masuk walaupun ada sedikit perdebatan, dan disitulah Sudirman, karena saya kan melihat gestur tubuhnya ini anak kayak yang sakit gitu, kayak yang tidak nyaman. Kamu kenapa? Bisa, saya nggak bisa duduk lama-lama Bu, sakit. Emang kenapa? Kamu lagi sakit sekarang? Enggak, dari dulu saya waktu di kota ditembak pakai peluru karet, bahasanya gitu. Akhirnya kan saya juga kan tidak nyaman kalau harus membuka pakaiannya. Nah kemudian oleh kakaknya itu dibuka, memang ada cekungan di bagian. Tentunya peristiwa di 2016 terjadinya penganiayaan kan semua sudah diketahui, tapi tidak pernah mereka bercerita secara detail. Saka juga kan bercerita detail sekarang setelah viral gitu di 2024. Yang lain juga hanya dianiaya dan sebagainya. Ketika sidang PK Saka, Aldi juga bercerita sangat detail. Padahal kan hal-hal itu juga tidak pernah kita dapatkan di 2016 karena ketakutan dan sebagainya, kan hanya dia disiksa ini. Cuman sekarang kan detailnya luar biasa gitu. Termasuk juga Sudirman juga menyatakan itu, terus kamu diapain lagi, ditendang, diicek, itu dia pelan-pelan katanya. Itu pun harus saya, kamu ingat kamu diapain lagi? Ya Bu, ditembak belakangnya pakai peluru karet, terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu, terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu, kan ngomongin, berarti kan dia waktu itu merasakan belakangnya ditendang itu. Itulah sebabnya Sudirman tuh aktivitasnya memang tidak bisa luar biasa. Kalaupun duduk dia tidak bisa terlalu lama, kemudian juga kalau misalnya berbaring juga. Terus kalau kamu tidur gimana? Sering bangun-bangun Bu, karena sakit, jadi harus ganti dulu posisinya, terus bangun dulu, nanti dilanjut lagi. Itu setiap malam dia gelisah seperti itu. Yang ditembak peluru karet itu kejadiannya kapan? Di 2016 pada saat di Polres Cirebon Kota. Ya. Saat interogasi Bu ya berarti? Ya? Saat interogasi? Iya, saat interogasi dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia. Informasinya yang terbaru juga ada penyiksaan juga Bu saat kemarin waktu Peggy ditangkap. Sebetulnya itu kan pernah dikomunikasikan ke kakaknya. Jadi kadang gini loh, Sudirman itu kan kakaknya pernah dikirimi video, Sudirman enak, hidup nyaman, terus dikirimi gambar uang. Nah kakaknya akhirnya nanya, kamu megang handphone? Enggak Ang gitu. Itu kok ada video kamu lagi tidur terus pakai, enggak. Jadi Sudirmannya ada, Sudirman juga yang video-video hidup nyaman itu tulisan A nggak usah menghubungi saya sudah nyaman. A nggak usah urusan sama Bu Titin. Bu Titinnya tuh pakai huruf gede banget. Nah itu ternyata dia tidak pernah menulis itu, tidak pernah dia ngirim video itu. Iya ke Mas Benny. Itu oknum. Ya itu oknum. Nah saya nggak ngerti ternyata video itu juga kan pada akhirnya ditangkap oleh napi yang 6, seolah-olah enak Sudirman sih, kita di sini sengsara. Padahal ternyata ketika Peggy tertangkap, Sudirman juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman. Kemarin diceritakan waktu Peggy ditangkap, kok kamu ada di Polda? Iya, Sudirman sendiri yang ada di Polda. Kalau yang lain kan dipindahkannya ke lapas-lapas yang ada di Bandung. Saya tuh udah nggak mau ngaku, saya kan nggak melakukan, cuman udah jam 4 subuh itu saya dilempar batu terus dipukul, akhirnya ya udah mengakui lagi perbuatan yang dia tidak lakukan. Itu di Polda Bu? Itu di Polda. Yang melakukan itu siapa katanya? Dia sih nyebut nama, cuman saya nggak ngeh namanya tuh karena dia kan suaranya tuh kecil banget ya kalau diajak ngomong tuh. Terus saya disiram air panas gitu, itu diceritakan. Jadi siapa melakukan oknum? Iya, oknum dari Polda Jabar. Jadi itulah yang pada akhirnya kenapa sih sekarang, karena saya juga kan dapat cerita dari Pradi, Bu itu anak yang ngomong Sudirman sih enak, apa-apa dikasih, ini juga dikasih. Ternyata dia malah menderita
karena dia sendiri yang ada di Polda, sementara yang lainnya di lapas. Kalau di lapas kan nggak ada kekerasan seperti itu. Kalau di Polda justru waktu itu kan Sudirman dipaksa untuk mengakui Peggy itu pelakunya. Bu, siram air panas di bagian mana, Bu? Ya, di bagian kepalanya kalau kata dia sih di ini ya. Siram Jadi air kan, panas, Bu, ya? Iya, karena kan nggak kelihatan ya sama Peggy. Dilempar itu kan apanya, Bu? Dia nggak jelasin secara ini, cuman saya dilempar batu gitu. Jadi ketika jam 4 subuh masih interogasi, dia udah nggak kuat, akhirnya ya sudah, ya makanya kan pengacara yang ditunjuk Polda menyatakan Sudirman itu ada pengakuan 6 kali turut memukul tapi tidak mengaku membunuh gitu loh. Sementara saya sendiri punya keyakinan hal itu tidak pernah terjadi, apalagi sekarang kan saksi sudah banyak bermunculan. Bu, aksi penembakan peluru karet itu berapa kali? Apa tiap hari setiap interogasi atau hanya sekali, Bu? Dia nggak ngejelasin secara rinci, cuman saya ditembak peluru karet Bu ininya di belakangnya. Bu, informasi Bu, Sudirman sekarang ini sudah ada di lapas Banci, Bu. Sejak kapan ada di sana dan apakah rencana akan dipindahkan ke Cirebon, Bu? Ya kalau Pradi kan sudah berusaha untuk bersurat kemana-mana, kemudian juga berkomunikasi dengan institusi yang membidanginya agar Sudirman dikembalikan ke lapas Cirebon. Tadi juga surat-suratnya kemudian, karena kan sebetulnya secara administrasi katanya Sudirman itu sudah ada di lapas Baja sejak tanggal 15. Cuman tim Pradi yang bolak-balik ke sana dikatakan tidak ada. Pada akhirnya tim Pradi juga yang bersikeras. Kami sudah mendapatkan informasi kalau Sudirman ada di sini. Coba dicek kembali, pada akhirnya oh iya sudah ada di sini. Makanya tanggal 22 saya ke sana, itu kan informasinya justru keberadaannya baru kita tahu tanggal 19. Waktu penembakan pakai peluru karet sebelumnya kan belum pernah diceritain. Aku baru cerita. Dia baru cerita kali ini. Ya sebetulnya gitu, saya juga semua yang diceritakan secara detail kan semuanya pada setelah di 2024. Kalau dulu kan nggak pernah pada cerita detail. Cuman ya Bu, saya disiksa, disetrum, cuma 2 kalimat itu termasuk saka juga. Jadi semuanya cerita tuh Penembakan sekarang. peluru karet itu baru diceritakan sekarang. Iya, baru diceritakan sekarang. Kenapa itu, Bu, kira-kira? Ya mungkin karena kekhawatiran ya. Karena dulu kan nggak ada yang terbuka banget secara detail gitu loh. Baru sekarang aja setelah Saka cerita detail gitu, yang lainnya juga bercerita detail apa yang terjadi. Apalagi kan memang sudah ada pemeriksaan kan dari yang 6 orang itu ke oleh Mabes gitu. Pasti ceritanya sangat detail lah. Kalau dulu memang nggak detail. Lalu rencananya ada upaya rencana PK juga atau gimana ya, untuk Sudirman? Karena ini kan masih dipegang oleh dari pengacara yang tunjuk Polda ya, dan Sudirman juga masih di sana. Cuman kalau keluarganya kan sudah meyakini tidak mungkin cocok dengan pengacara yang ditunjuk Polda. Cuman kan kita juga perlu proses karena gimana pun Sudirman masih ada di sana gitu. Saya juga berpikir kekhawatiran yang luar biasa apabila dipaksa. Terus ada rencana melapor ke Propam nggak terkait penyiksaan itu, Bu? Oh, itu termasuk penembakan itu? Iya. Kalau secara ini kan memang sudah dipegang Pradi ya, yang 6 orang dan 7 termasuk Sudirman tuh karena keluarganya meminta perlindungan ke Pradi yang kemungkinan sudah berjalan kalau kata saya. Sudah melaporkan ke Propam, Ya, Bu? Berarti? kayaknya sudah berjalan karena kan sekarang udah ada pemanggilan termasuk Aldi juga kan pernah dipanggil. Bu, Terutama pernah penganiaya. cari informasi nggak, Bu, atau mendapatkan informasi kenapa, Bu? Sudirman dipindahkan dari tanggal 15 tapi baru diketahui tanggal 19, itu berarti kan ada yang disembunyikan selama 4 hari itu, Bu. Ada Ya apa, Bu? itu nggak paham. Saya juga baru dapat informasinya tadi dari Pradi. Sebetulnya Bu, kita udah bolak-balik gitu ke sini, tapi diinformasikannya tidak ada. Nah, setelah kami yakin ini memang ada di sini, akhirnya diketahui memang sudah ada di sini. Gitu. Berarti langkah awal sekarang ini cuma untuk mengembalikan Sudirman ke Ya, Cirebon. ke lapas Cirebon. Bu, ini kan Ibu kan kuasa hukumnya Sudirman kan awal. Terus Ya. tiba-tiba pindah ke Polda. Itu ada semacam kesalahan nggak sih sebenarnya dari Polda sendiri menunjuk langsung kuasa hukum mereka? Kalau dengar ceritanya sih gini, kalau dengar cerita pengacara yang tunjuk Polda ya, ketika Peggy tertangkap gitu, terus orang Polda nawarin lah ke pengacara tersebut, kamu mau nggak pegang perkara yang lagi viral? Gitu. Terus besoknya dia ketemu Sudirman. Saya sih dapat informasi begitulah. Jadi Polda yang nawarin ke pengacara Kalau tersebut. yang cabut dari kuasa buktikan itu ceritanya gimana, Bu? Kalau cabut kuasa itu kan keluarganya, pas Peggy tertangkap itu keluarganya didatengin kan. Jangan Kita pakai ke sana itu ya? Ya, Oh ya, ketemu itu. ya, Langsung jangan dibawa pakai ke saya sini, lagi. si Beni. Kan
sekali lagi kan mungkin mikirnya gini lah, kalau pakai sayap kan pasti kan ini peristiwa nggak pernah ada gitu loh, sedangkan kalau Peggy tertangkap kan berarti dipaksakan harus ada peristiwa ini. Di waktu yang siang atau apa ya? Iya. Langsung itu cepat. Mas ketemu foto tadi Benny sama Nggak ada kalau Nggak boleh bawa HP. Ada itu di TikTok saya ada. Ya ada di saya. Ada di Bapak. ada. Boleh boleh. Ada di TikToknya Bapak. Udah ini udah lihat, aku udah lihat. kita kan minum. Oh iya. Ada satu tuh.